Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Safira, mahasiswi program studi S1 Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil penyelesaian saya untuk soal-soal yang diberikan pada UTS Aljabar Linear Elementer. Oke, di sini disajikan atau diberikan 3 soal mengenai subruang, basis, dan juga hasil kali dalam. Kita masuk ke soal yang pertama itu, diberikan jika R3 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah ruang vektor atas field bilangan R, dan W itu subset R3 dengan W-nya itu matriks A0A-B, di mana AB-nya itu elemen bilangan real. Maka tunjukkanlah apakah si W ini merupakan subruang dari R3. Oke, kita coba selesaikan. Seperti yang telah diketahui ya, syarat dari si W ini bisa disebutkan subruang itu, yang pertama adalah harus memiliki sifat tertutup pada operasi penjumlahan, begitupun harus bersifat tertutup pada operasi perkalian skalarnya. Maka kita coba untuk syarat yang pertama atau sifat yang pertama itu, untuk setiap vektor A, vektor B itu elemen dari W, maka berlaku juga ketika si vektor A dijumlahkan dengan vektor B itu merupakan W-nya juga. Oke, kita coba buktikan. Ambil sebarang vektor A, berarti A0 A min B, dan juga vektor B-nya itu C0 C min D, dengan si ABCD-nya itu elemen bilangan real. Lalu akan ditunjukkan kalau si vektor A ditambah vektor B itu merupakan W juga. Kita coba nih, berarti kan A0 A min B itu ditambahkan dengan C0 C min D. Sesuai penjumlahan di vektor, kita tinggal jumlahkan saja unsur pertama dengan unsur pertama. Jadi A plus C, lalu unsur kedua ditambah unsur kedua kan hasilnya 0, 0 saja. Berarti untuk unsur ketiga ini A min B ditambah C min D. Nah, ini yang kita fokus ke unsur ketiga, kita rubah posisinya si C ini, posisinya setelah si A. Jadi, berarti kan berubah jadi A plus C min B min D kan, tidak merubah hasilnya. Nah, lalu ini kita bisa kelompokkan nih. A plus C, terus dikurangi. Kalau dikelompokkan ini berarti kan jadi B plus D ya. Karena ini ketika kita operasikan ini jadi min B, ini min D kan ya. Jadi sama saja. Nah, kenapa? Apa tujuannya? Karena kita lihat di syarat atau bentuk dari unsur ketiga. Unsur ketiga ini kan unsur pertama dikurangi dengan B. Nah, berarti kan si unsur pertama di sini kan A plus C, makanya kita buat di sini jadi A plus C dikurangi B plus D. Nah, didapatkan ini kan. Nah, coba kita lihat sudah sama belum gitu bentuknya dengan si vektor W ini. Kan kita lihat nih, berarti unsur pertama kan variabel A, ini A plus C sama. Terus untuk unsur kedua 0 sama saja. Dan untuk unsur ketiganya seperti yang telah dijelaskan tadi, sudah sesuai. Maka dari itu, atau kita bisa sebutkan nih, atau kita bisa katakan juga A plus C itu elemen bilangan real, karena tadi kan disebutkan A plus C-nya itu elemen bilangan real, dan si R-nya itu field, kata si soalnya gitu. Juga untuk yang kedua, A plus C dikurangi B plus D itu elemen bilangan real, karena lagi disebutkan tadi A, B, C, D itu elemen bilangan real, dan si R-nya field. Maka terbukti vektor A ditambah vektor B itu elemen W juga. Atau artinya si W ini berarti bersifat tertutup pada operasi penjumlahan. Lalu kita buktikan pada sifat yang kedua atau syarat yang kedua. Untuk setiap vektor A itu elemen W, dan ketika alfanya itu kita ambil sebarang alfanya itu elemen bilangan real, berlaku ketika si alfa dikalikan vektor A ini, maka sama saja atau sama dengan si W ini atau elemen dari W. Nah, kita buktikan tadi kan ambil sebarang vektor A-nya. Vektor A-nya itu kita samakan kayak tadi A0 A min B, elemen dari W tentu saja, dengan si A, B-nya itu elemen bilangan real. Terus tadi ambil sebarang kan alfanya itu elemen real. Terus akan ditunjukkan ketika si alfanya itu dikalikan vektor A itu elemen dari W. Berarti kita tinggal
substitusikan saja, atau ini sama dengan alfa dikali A0 A min B. Terus sesuai dengan perkalian vektor, kan ini tinggal alfanya tinggal dimasukin aja ya. Jadi alfa A 0 alfa dikali A min B. Atau kita bisa rubah bentuknya juga jadi alfa A 0 alfa A dikurangi alfa B. Kita lihat bentuknya sama enggak dengan ini. Unsur pertama sama ya, variabel A. Terus unsur kedua 0, dan unsur ketiganya itu kan unsur pertama. Alfa A nih, sama nih unsur pertamanya dikurangi dengan B, berarti alfa B itu sama. Berarti sudah sesuai, kan ya, sudah memenuhi. Atau kita bisa sebutkan juga, katakan juga, si alfa A itu elemen bilangan real, karena alfa dan A itu elemen bilangan real nih, disebutkan kan. Dan si R-nya field. Dan juga alfa A dikurangi alfa B itu elemen bilangan real juga, karena alfa dengan A dan B itu adalah elemen bilangan real dan R-nya itu field. Maka terbukti untuk alfa dikalikan vektor A-nya ini merupakan W juga. Atau artinya juga bahwa si W ini bersifat tertutup pada operasi perkalian skalar. Nah, setelah kedua syarat telah terpenuhi, ya sudah memenuhi kan, maka kita bisa sebutkan atau terbukti bahwa si W itu merupakan subruang dari R3. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Diberikan ini soalnya jika vektor X itu sama dengan U V W, dengan U-nya itu 2, negatif 3, 1, V-nya itu 4, 1, 1, dan W-nya itu 0, negatif 7, dan 1. Tunjukkanlah apakah si X-nya itu basis untuk R3. Seperti yang kita ketahui juga kan, untuk syarat dari basis itu, ketika X samset V gitu, maka X-nya itu harus bebas linear. Dan juga X-nya itu harus membangun V. Kan seperti itu ya. Nah, maka di sini kita ambil sebarang dulu vektor P. Ini boleh vektor apa aja gitu ya. Kita ambil dulu sebarang vektor P, misalkan P, di mana P-nya itu P1, P2, P3. Nah, terus P1, P2, P3 ini berarti kan sama dengan alfa 1 dikalikan dengan U, ditambah alfa 2 dikalikan dengan V, dan ditambah alfa 3 dikalikan dengan W. Maka seperti ini bentuknya, terus sesuai dengan perkalian vektor, maka bentuknya jadi seperti ini. Dan sesuai dengan penjumlahan vektor, maka didapatkan ini, atau seperti 3 persamaannya. Nah, terus, kan tadi syarat dari basis itu harus bebas linear dan membangun. Nah, sebetulnya, untuk mengetahui apakah solusinya itu tunggal, maka kita itu harus membuktikan determinan itu, atau determinan dari ini nih, dari matriks koefisiennya ini itu tidak nol. Sehingga nanti itu dia punya inverse. Nah, ini dari mana sih? Ini tuh dari ini. Dari ini kita rubah. Jadi bentuknya A kali vektor X. Jadi matriks koefisiennya dikali matriks konstantanya. Nah, jadi nanti harus determinannya itu tidak nol sehingga dia punya inverse. Nah, yang berarti kalau si matriks koefisien ini punya inverse, nanti itu kita punya kan ini berarti nanti ini matriks koefisien dikali matriks konstanta sama dengan di sini berarti nanti matriks koefisien inverse-nya dikali dengan si P1, P2, P3 ini. Jadi nanti kita punya solusi untuk apapun komponen P-nya gitu. Dan juga untuk si bebas linear. Nah, untuk bebas linear kan yang tadi itu untuk dari syarat membangun kan atau merentang. Nah, untuk syarat bebas linear itu nanti kan kita sebenarnya itu harus menyelesaikan masalah persamaan homogen kan kalau bebas linear. Jadi di sini tuh nih persamaan ini itu jadi persamaan homogen atau sama dengan 0, 0, 0, 0 gitu. Dengan si matriks koefisien yang sama tentu saja. Nah, nanti dia akan bebas linear ketika solusi dari persamaan homogennya ini adalah tunggal. Di mana atau artinya tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa atau artinya kalau membuktikan solusi tunggal itu kita harus punya inverse-nya.
Artinya juga ketentuannya itu sama kan ya. Mau membuktikan ini bebas linear ataupun mau membuktikan ini membangun atau merentang, kita harus mencari determinan dari matriks koefisiennya ini. Apa? Dan syaratnya itu harus tidak sama dengan 0. Maka dari itu kita cari nih determinan A-nya. Nah, dengan cara seperti biasa, pakai bantuan kolom 1 dan 2. Nah, untuk yang ini, diagonal pertama ini, kita kalikan nih, 2 kali 1 kali 1, 2. 4 kali negatif 7, 1. Negatif 28. 0 kali negatif 3 kali 1, 0. Sama juga dengan yang ini. Nah, terus kita jumlahkan nih. Yang bawah jumlahkan. Jadi negatif 25 didapat. Yang atas juga ketika dijumlahkan jadi negatif 25 juga. Terus, yang bawah itu dikurangi yang atas. Jadi negatif 25 dikurangi negatif 25. Atau sama dengan negatif 25 ditambah 25. Itu sama dengan 0. Nah, determinan A-nya itu ternyata sama dengan 0. Karena syarat dari bebas linear dan membangun atau menetap tadi kan determinan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, tapi karena matriks ini ternyata determinan A-nya itu sama dengan 0. Maka dapat dikatakan bahwa ini tuh bukan basis dari R3. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Misalkan U itu, vektor O itu sama dengan U1, U2. Dan vektor V-nya itu V1, V2. Itu merupakan vektor-vektor pada R2. Nah, jika didefinisikan atau operasinya itu ketika U dan V, U, V, itu jadi sama dengan 2 U1 V1 ditambah U2 V1 ditambah U1 V2 ditambah 2 U2 V2. Nah, diperintahkan bahwa kita harus menunjukkan apakah si operasi U, V ini merupakan hasil kali dalam. Nah, hasil kali dalam kan memiliki 4 aksioma atau memiliki 4 sifat. Atau harus memenuhi 4 syarat atau 4 sifat. Yang pertama itu harus bersifat komutatif, terus harus bersifat asosiatif, dan juga distributif, dan juga harus sama dengan 0. Oke, kita coba di sifat yang pertama. Sifat pertama komutatif, berarti kan U, V ini harus sama dengan V, U. Untuk setiap U dan V-nya itu harus elemen dari R2. Nah, kan udah diketahui nih di soal, diketahui U-nya itu sama dengan U1, U2. V-nya itu sama dengan V1, V2. Nah, dengan U1, U2, V1, V2-nya itu elemen bilangan real. Nah, akan ditunjukkan bahwa ini bersifat komutatif atau enggak. Kita ambil nih si ruas kiri, U, V. Nah, U, V kita substitusikan kan U-nya itu U1, U2, V1, V2, V-nya. Nah, kita lihat operasinya tadi bagaimana, kan operasinya seperti ini. Maka didapat nih. Jadi, yang ini tuh kita operasikan sesuai yang ini. Jadi, 2U1 V1 ditambah U2 V1 ditambah U1 V2 ditambah 2U2 V2. Nah, terus sesuai kalau kita menggunakan sifat komutatif, berarti kan ini kita bisa ganti posisi ya. Nah, si 2U1 V1 kita rubah jadi 2V1 U1, terus U2 V1 kita rubah jadi V1 U2, U1 V2 kita rubah jadi V2 U1, dan 2U2 V2 kita rubah jadi 2V2 U2. Maka, ini sama saja dengan jika pengoperasian V, U. Nah, kalau sudah seperti ini, maka terbukti kan ya bahwa memenuhi sifat pertama atau sifat komutatif atau ini itu bersifat komutatif. Kita lanjut ke syarat yang kedua. Itu merupakan harus bersifat distributif. Nah, berarti sifat distributif itu kan didefinisikan nih. Alfa U, V itu berarti sama dengan alfa U, V. Nah, untuk setiap U dan V-nya itu harus elemen dari R2. Seperti biasa nih, kalau diketahui U-nya sama V-nya segini. Dengan U1, U2, V1, V2-nya itu elemen dari bilangan real. Dan kita ambil sebarang alfa itu dengan elemen dari bilangan real. Nah, terus kita akan menunjukkan kalau ini tuh bersifat distributif. Kita ambil lagi nih si ruas kiri. Alfa U, V. Seperti biasa ya, kita substitusikan U dan V-nya. Dapat seperti ini.
Terus si alfanya nih kita kalikan dulu, berarti jadi alfa U1, alfa U2. Jika seperti ini tinggal kita operasikan saja menurut yang di soal tadi. Alfa U1 V1 ditambah alfa U2 V1 ditambah alfa U1 V2 ditambah 2 alfa U2 V2. Nah, berdasarkan sifat distributif, berarti si alfanya ini kita bisa keluarkan kan ya. Jadi alfa dikali ini. Nah, ternyata yang di dalam kurung ini itu merupakan jika pengoperasian dari U, V. Nah, jika sudah seperti ini, maka terbukti bahwa ini merupakan atau memenuhi sifat distributif atau memiliki sifat distributif. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga, itu sifat asosiatif. Dimana sifat asosiatif kan ini berarti diberikan U plus V, W itu sama dengan U, W ditambah V, W. Untuk setiap U, V, dan W-nya itu harus elemen dari R2. Nah, seperti bisa diketahui, kan ini udah diketahui U dan V-nya itu di soal. Nah, terus kita ambil sebarang. Ambil sebarang dari W-nya itu sama dengan W1, W2. Dengan U1, U2, V1, V2, W1, W2 itu harus elemen dari bilangan real. Oke, dan akan ditunjukkan kalau ini tuh bersifat asosiatif. Nah, kita ambil seperti biasa ruas kiri ya. Terus kita substitusikan si U, V, dan W-nya. Nah, yang ini, yang penjumlahan ini kita operasikan dulu sesuai dengan operasi dari matriks. Berarti kan jadi U1 plus V1 dan U2 plus V2. W-nya tetap. Nah, setelah ini, kan ada dua unsur nih. Nah, jadi tinggal kita operasikan saja menurut atau sesuai dengan si soal. Didapatlah bentuk seperti ini. Lalu, sesuai dengan sifat distributif, tinggal kita masukkan aja dulu nih si 2 sama W1-nya. Kita operasikan dulu. Dihasilkan kayak gini. Nah, lalu kita kelompokkan untuk yang U dan juga untuk yang V. Dikelompokkan sesuai dengan sifat asosiatif. Berarti kan ini ketika dikelompokkan, kita mendapatkan jadi 2U1W1 ditambah U2W1 plus U1W2 plus 2U2W2 itu ternyata itu tuh operasi dari U, W. Kalau sesuai dengan si soal. Terus untuk yang belah sini nih, yang 2V1W1 ditambah V2W1 ditambah V1W2 ditambah 2V2W2 itu ternyata pengoperasian dari V, W. Maka terbuktikan bahwa memenuhi sifat asosiatif. Nah, tinggal satu syarat lagi nih untuk dibuktikan atau satu sifat lagi. Di mana ketika U, U itu harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan U, U itu harus sama dengan 0, di mana U-nya itu sama dengan 0. Nah, diketahui, seperti biasa kan tadi sudah diketahui U-nya itu U1, U2. Dengan berarti U1, U2-nya itu elemen bilangan real. Akan ditunjukkan bahwa ini tuh bernilai positif atau enggak, atau lebih dari sama dengan 0 atau enggak. Berarti kan U, U ini tinggal kita substitusikan dulu U-nya, berarti U1, U2, U1, U2 juga. Terus kita tinggal operasikan saja menurut dari yang diberikan di soal. Didapatlah seperti ini. Berarti kan ini 2U1, U1 bisa kita tuliskan jadi 2U1 kuadrat. Dan si 2U2 ini juga bisa kita tuliskan 2U2 kuadrat. Nah, dan juga ini kan U2U1 ditambah U1 U2 kan sama saja. Ini kan bisa pakai komutatif nih. Jadi yang ini deh, komutatif nih jadi U1 U2. Maka kita bisa tuliskan kan 2U1 U2. Didapatlah akhirnya gini. Nah, untuk membuktikan kalau si ini itu lebih dari sama dengan 0, pertama itu kita coba asumsikan dulu nih. Kita coba asumsikan jadi U1 kuadrat ditambah 2U1 U2 ditambah U2 kuadrat. Lebih dari sama dengan 0.
Jadi ini kita anggap nih si 2-nya ini, si 2 yang di sini dan di sini itu tidak ada gitu terlebih dahulu, karena kan tidak memengaruhi si hasil positif atau negatifnya nanti kan ya kalau itu mah. Nah, maka U1 kuadrat ditambah 2 U1 U2 ditambah U2 kuadrat itu ternyata memberikan bentuk atau bentuk dari U1 plus U2 dikuadratkan. Yang dimana berarti kan kalau misalkan salah satu dari ininya itu negatif, ketika dikuadratkan juga kan nanti hasilnya positif juga kan ya. Atau misalkan kalau misalkan di sini hasilnya itu negatif gitu. Kalau dikuadratkan kan nanti hasilnya positif-positif juga, karena ketika bilangan negatif dikuadratkan nanti hasilnya positif. Gitu, berarti yang dimana ini itu merupakan lebih dari sama dengan 0. Atau kan karena si 2U1 kuadrat dan 2U2 kuadrat ini, nanti ini hasilnya itu pasti akan lebih besar dari yang di tengah, dari yang 2U1U2 atau dari yang U2U1 ditambah U1U2. Karena kan yang ini kan sudah dikuadratkan, terus dikali 2 lagi, nanti hasilnya akan lebih besar juga. Maka dari itu, karena kan yang ini pasti positif, yang ini pasti positif. Nah, yang tengah ini, bisa saja hasilnya itu negatif, tetapi karena yang kuadrat ini, yang bentuk kuadrat ini akan lebih besar dari yang tengah, maka nanti hasil dari pengoperasian ini pasti akan positif. Seperti itu. Maka terbukti untuk sifat yang kedua di mana U, U itu lebih dari sama dengan 0. Nah, keempat, sifat ini kan sudah terpenuhi ya. Nah, berarti terbukti atau karena si pengoperasian dari U, V itu sama dengan 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah U1V2 ditambah 2U2V2 itu merupakan hasil kali dalam, maka atau kesimpulannya si R2-nya itu dengan operasi seperti ini itu merupakan ruang hasil kali dalam. Seperti itu. Nah, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya paparkan dari ketiga soal ini. Mungkin banyak sekali kekurangan dari penjelasan saya karena masih belajar juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.